Bentar lagi kan mau ujian nih, kasih tips dong supaya aku semangat belajar. Pertama, kalau misalkan lagi belajar jangan terlalu banyak main gadget. Soalnya kan kalau misal kita main gadget itu kan candu, jadi jari-jari itu kan geser terus gitu. Jadi kita lupa sama belajar kita. Oh iya bener juga, jadi aku sama ini kayak lebih mentingin HP daripada belajar. Apalagi saat aku ingin belajar, rasanya pengen main HP terus, jadi rasanya belajar tuh jadi tertunda gitu. Emang HP itu punya pengaruh besar ya di kehidupan Iya, kita, bukan karena suatu hal yang lebih gimana gitu, cuman gadget ini juga berbahaya bagi kesehatan dan juga pikiran kita juga ya ternyata ya. Ya bener juga. Apalagi kesehatan mata. Jadi kan banyak juga kan teman-teman kita yang matanya agak bermasalah karena main gadget gitu. Terus yang kedua, jangan belajar terlalu lama, karena menurutku ya, belajar terlalu lama tuh bikin otak kita tuh makin ngerasa susah untuk memasukkan sesuatu ke dalamnya, karena kita tuh susah mencerna sesuatu. Jadi istirahatlah beberapa menit gitu untuk mencairkan isi otak gitu. Kalau kan lagi belajar minimal sehari 30 menit, tapi kalau kan kurang dari 30 menit juga nggak apa-apa, biar otak kita tuh biar nge-refresh gitulah bahasanya. Nah, jadi yang penting istirahat juga ya. Iya. Terus kalau pulang sekolah, jangan langsung untuk belajar, tapi kayak sisakan waktu berapa 30 menit untuk kamu bisa tidur dan istirahat, biar kamu tuh gak ngerasa terpaksa gitu tuh. Ya kan capek habis pulang sekolah gitu. Ya jadi kayak tidur atau cari aktivitas lainnya gitu yang bikin apa ya, biar otak kita tuh istirahat sejenak gitu. Oh iya, terus terima yang kasih. ketiga, jangan merasa terpaksa. Kan juga kan banyak kan orang-orang yang belajar itu terpaksa gitu, yang karena dituntut orang tuanya biar nilainya bagus lah, biar inilah itulah. Jadi kalau kan lagi belajar jangan pernah merasa terpaksa. Apalagi kalau misalkan nggak suka sama pelajaran matematika, karena besok ujian matematika, jadi kita kayak harus belajar ini. Kalau kan nggak belajar nilainya jadi nol, nggak usah. Pokoknya cari yang mudah dulu lah pelajarannya. Misalkan besok ada matematika sama IPS, nah IPS dulu di belajar, habis itu baru matematika gitu. Jadi yang susah-susah taruh di akhir-akhir gitu. Ya biar gak terasa terpaksa gitu ya, jadi gak beban gitu. Ya. Apalagi nih ya, kalau misalkan kita tuh emang apa ya, kita kan juga anak-anak muda juga banyak kan kerjaannya kan, jadi kita benar-benar terpaksa banget kalau belajar, kayak kita harus bisa gini, tapi kita tuh sebenarnya sekolah itu kan bukan buat belajar doang gitu, untuk mencari kegiatan. Jadi kalian ya bisa lah untuk sesekali belajar, tapi jangan melakukan secara terpaksa gitu tuh loh. Oh iya benar juga. Bener. Terus kalau kan lagi belajar, hindarin yang namanya sistem kebut semalam. Soalnya kalau kan sistem kebut semalam tuh kan kadang kayak kita begadang buat ngerjain tugas gitu, buat belajar ya. Bukan, kalau bisa tuh itu tuh dihindarin, soalnya kan bikin otak kita nggak konsen gitu, nggak fokus. Soalnya kan malam kan juga buat waktunya kita tidur. Jadi kalau misalkan mau belajar sore hari aja, atau kalau nggak habis sholat maghrib gitu. Ya apalagi kalau malam kan ngantuk lelah gitu, jadi belajarnya nggak bener gitu, nggak konsentrasi ya. Ya apalagi kita kayaknya sia-sia deh kalau ngelakuin sistem kebut semalam itu, soalnya pas pagi-paginya kita udah capek dan malah gak mau ngelakuin sesuatu lagi, malah kita lupa bahkan ya. Iya, malah kita tuh aku pernah ngelakuin hal kayak gitu, udah ngerjain udah materi udah masuk, terus tidur, paginya lupa lagi. Jadi kalau kan sistem kebut semalam tuh hindarin aja gitu. Ya, jadi kalau misalnya pas pagi-pagi kita lelah, udah kayak males banget mau ngelakuin aktivitas gitu. Terus nih yang paling penting ya menurut aku, kalau misalnya aku belajar, aku suka ngelakuin itu adalah kembangkan materi yang kamu udah dijelaskan di sekolah. Terus kamu cari lagi nih tentang informasi tentang materi ini tuh gimana sih sebetulnya, kayak atau enggak kayak misalnya matematika nih susah banget kan, kadang-kadang guru juga ngejelasinnya setengah-setengah, apalagi guru matematika juga killer ya. Iya. Jadinya kadang-kadang kita kurang masuk loh. Nggak paham gitu kan. Misalkan ngitung nih, oh ya ini dikaliin hasilnya ini terus ada tiba-tiba angka nih, nggak tahu dari mana, jatuhnya kayak ini angka dari mana gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan kurang paham, coba cari lagi di sosmed juga, sekarang udah ada gadget, jadi bisa cari di YouTube tutorialnya gimana cara ngitung ini ya. Mungkin itu aja sih saran dari aku. Soalnya mungkin aja faktor-faktor tadi yang bisa menghambat belajar kamu. Oh iya benar juga ya. Terus aku juga
nyetop buat ngelakuin semua hal itu, karena bener-bener semua hal itu bikin aku tuh makin gak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Kayak itu adalah inti-inti dari yang aku ngelakuin sih selama aku belajar ini ya. Semoga bisa membantu ya. Ya, terima kasih. Ya pokoknya intinya tetap fokus dan semangat belajar sih, itu yang Iya, paling betul. penting. Dan ya segitu aja sih dari kita.